Pada malam hari ini kita akan masuk pada samaratul ikhlas, buah dari keikhlasan. Agar kemudian kita semakin dan lebih bersemangat menjaga amalan-amalan kita. Ayat yang kita bacakan dalam salat maghrib tadi yang terdapat dalam surah Al-Furqan, pada ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Mereka datang kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu, kami menjadikannya haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Alhamdulillah. Adakah kerugian yang melebihi kerugian tersebut, ikhwani wa akhwati fillah? Amilatun nasibah, capek-capek beramal, tasla naran hamiyah, namun dia dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun ayat ini lebih khusus kepada orang-orang Nasara. Ketika Umar radhiyallahu anhu melihat salah seorang rahib ahlu ibadah Nasrani yang berada di gerejanya, jadi dia mengkhususkan diri untuk beribadah sampai tidak menikah. Kehidupan biarawan kita tahu dan biarawati, bahkan mereka menghindari makanan-makanan tertentu dengan niat apa? Mendekatkan diri pada Allah. Umar kemudian menangis melihat kondisi dan keadaan mereka. Ketika ditanya mengapa Anda menangis, beliau berkata, saya mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka bersungguh-sungguh di dalam bekerja dan berbuat, mereka meniatkan untuk beribadah, tasla naran hamiyah, namun justru mengantarkan mereka untuk dimasukkan ke dalam neraka, na'udzubillahi min dzalik. Ayat yang lain ayuhal ikhwah yang mencela amalan-amalan yang dikerjakan yang tidak dengan keikhlasan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Allah berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan perhiasannya, jadi cuma dunia saja yang ia kejar. Ketika ia rida untuk dunia, ketika ia marah karena dunia, ketika ia memberi karena dunia, ketika ia menolak karena dunia, dia tertawa karena dunia, menangis pun karena dunia. Na'udzubillah. Dia keluar kembali di dunia. Allah mengatakan man kana yuridul hayatad dunya. Barang siapa yang cuma menginginkan kehidupan dunia, wazinataha wa zakhrafatuha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah, kami berikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka kejar. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan sedikit pun tidak akan dikurangi jatahnya dari dunia tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ayat berikutnya ini sangat menakutkan. Ayat yang ke-16 Allah mengatakan, ulaikal ladzina, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang laisa lahum fil akhirati, tidak mendapatkan apa-apa di kehidupan akhirat, illan nar, kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan dihapuskan segala apa yang mereka lakukan dulu di dunia. Andaikan mereka memiliki kebaikan pun, jika mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, sia-sia. Karena Allah mengatakan wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Semua yang telah mereka kerjakan dulu itu batil, tidak dianggap, dikali nol di hari kiamat. Karena mereka mengerjakannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Limadhin nas.
Dan ini jawaban bagi orang yang sering bertanya, Ustadz, bagaimana dengan orang kafir yang sangat berjasa dalam kehidupan manusia? Yang menemukan ini, kita juga ta'lim Ustadz menggunakan lampu, dan lampu ini ditemukan oleh seorang kafir. Andaikan dia masuk Islam, nadului masuk surga. Itu jawabannya. Andaikan dia masuk Islam dulu, dia mendahului kita masuk surga mungkin. Ya. Tapi sia-sia. Lalu apa balasannya? Cukup apa yang mereka kejar di dunia. Menjadi terkenal, dicatat dalam sejarah, dipuji-puji. Itu yang mereka dapatkan. Adapun di akhirat, sia-sia. Karena niatnya bukan karena Allah. Tapi hanya untuk mendapatkan sana, pujian, dan sesuatu yang sifatnya duniawiyah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Sia-sia, dihapuskan, tidak ada gunanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Diperkuat lagi dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-18, "Man kana yuridul 'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Siapa yang menginginkan al-'ajilah? Al-'ajilah artinya yang dipercepat. Dia terburu-buru. Sebagaimana dalam surah Al-Qiyamah, "Kalla bal tuhibbunal 'ajilah wa tadharunal akhirah." Kalian mengutamakan yang cepat, al-'ajilah. Dan kalian meninggalkan yang al-akhirah. Tercepat, terburu-buru, terlalu cepat. Ya, dan ini berlaku kaidah secara umum, man ista'jala bi syai'in qabla awanihi 'uqiba bi hirmani. Siapa yang tergesa-gesa terhadap sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan dibalas dengan apa? Dia tidak mendapatkan sesuatu yang ia kejar itu. Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Thumma ja'alna lahum jahannama yaslawnaha aw yaslaha madhmuman madhura. Namun tempatnya di hari kemudian adalah neraka Jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Sekali lagi ikhwani fillah, jika ini seseorang mengerjakan sesuatu bukan karena Allah. Dan ayat-ayat yang kita sebutkan tadi terutama berlaku bagi orang-orang kafir. Walaupun orang yang beriman juga mendapatkan bagian darinya sesuai dengan kadar keikhlasannya. Makanya ulama kita ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Ahqaf pada ayat yang ke-20, Allah berfirman, "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari." Hari ketika orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, dikatakan kepada mereka, "Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Adhabtum thayyibatikum fil hayatid dunya. Kalian ini sudah bersenang-senang dulu di dunia. Kalian sudah berleha-leha dulu di dunia. Orang kafir itu mengerjakan apa saja yang mereka inginkan. Tidak peduli halal, tidak peduli haram. Namun kita ini orang yang beriman, percaya dengan hari akhirat, kita hidup ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala, ini boleh, ini tidak boleh, ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram. Ada rambu-rambu. Adapun mereka, ayuhal ikhwah, menghalalkan segala macam cara. Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian sudah bersenang-senang dengannya. Falyawma, adapun hari ini di hari kiamat, tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Adapun hari ini tujzaun, kalian akan mendapatkan balasan adzabal hun, hukuman yang menghinakan kalian. Bima kuntum, karena kalian dulu di dunia tastakbiruna fil ard, menyombongkan diri, berpaling dari petunjuk kami, wa bima kuntum tafsukun, dan disebabkan karena kefasikan kalian. Al-fisqu, fasik artinya al-khuruju 'anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Itu yang dimaksud dengan al-fisq. Jadi kalau ada yang bertanya apa artinya fasik, fasik adalah al-khuruju 'anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Bisa sampai pada derajat kekufuran,
bisa sampai pada derajat pertengahan namun tidak sampai pada derajat kekufuran. Bisa juga al-fisqu secara umum adalah segala macam bentuk pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil.